Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin, wassalatu wassalamu ala sayyidil mursalin wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Nawaitu ta'aluma wa ta'lim wa naf'a wal intifa' wal ifadah wal istifadah wal hatha ala tamasuki bi kitabillahi ta'ala wa sunnati rasulih wa du'a ila al-huda wa dalalata ala al-khairi wa qita'a mardatihi wa qurbihi wa tawabihi subhanahu wa ta'ala. Allahumma faqihna fid din wa alimna ta'wil. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli waj'al li waziran min ahli. Alhamdulillah. Pertemuan yang lalu kita sudah menyelesaikan tentang hal-hal yang berkaitan dengan syurutul wujub dan syurutul apa? Sihah. Dua ini belum tentu layal zaman. Qad yajib wala tasih. Qad tasih wala yajib. Yani dua ini dibilang apa? Mahni'atul khulul al jamal. Maknanya qad tajib wa tasih, walakin la yumkin la tajib wa la tasih. Wallahu a'lam yahtaju ila nadhar. Oke. Setelah itu kita akan masuk ke bab yang namanya mubihul fitr. Diperbolehkannya berbuka. Kapan diperbolehkan berbuka? So, ibaratnya fuqaha biasanya ikhrib. Kata-kata ibahah itu bukan maknanya boleh, bukan itu. Maknanya tidak haram. Di dalam mantik dikatakan ini al-jaiz bimakna al-am. Apa beza dengan ibahah yang biasa? Ada beza. Apa? Jaiz bimakna al-am ini mungkin maknanya bisa jadi wajib. Jadi yajuz bukan maknanya boleh, tapi tidak haram. Sunnah tidak haram, wajib juga tidak haram, makruh juga tidak haram, mubah juga tidak haram. Itu namanya jaiz bimaknal am, bukan jaiz bimaknal akhos. Jaiz bimaknal akhos itu ya mubah tadi itu, tapi makna ya juz di sini adalah tidak haram. Jaiz ya maknanya ghairu muharram. Karena itu akan ada beberapa kitabnya, ada beberapa nanti afrodnya dia itu wajib, tapi tidak bukan cuma boleh berbuka, wajib berbuka Anda. Ayo, sudah dibaca Ustaz Fauzul. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-musannifu rahimahullah wa nafa'ana bihi wa bi ulumi shaykhina fid dharain amin. Amin amin ya Wa Rabb. yajuzu al-fitru lil maradi alladhi yubihu at-tayammum wa lil khaifi min al-halak wa li ghalabati al-ju'i aw al-'atash wa lil musafiri safaran tawilan mubahan illa in tara as-safaru ba'da al-fajr. Yajuzul fitru, jadi diperbolehkan fitru berbuka, membatalkan puasa untuk marad, untuk sakit. Yang sakit itu mubih litayammum. Sakit yang menjadikan, so ini sifat, ini kena dihafal memang. Sakit yang memperbolehkan orang untuk bertayamum. Apa itu sakit yang memperbolehkan orang untuk tayamum? Sakit yang sekiranya kalau Anda memakai air, sakitnya tambah lama, atau tambah teruk, atau gara-gara sakit ini hudutsu syai'in fahish, menjadikan ada sesuatu di badan yang tak layak. Dibilang mayu'addi ila bud'il bur'i au ziyadati maradin au hudutsi syai'in fahishin fi udwin. Tiga ini biasanya dikatakan mahdzur tayammum. Dulu kita kalau examin haji di Ruban, saya bawa tak cakap yuk mubihut tayammum, dibilang udhkur mahdzur tayammum. Ada kena hafal ini, Pak. Karena di mana-mana pasti pakainya yubihut tayammum. Fuqaha akan jelaskan qad marra ma'akum fi babin tayammum. Kenapa? Karena yang namanya fikih ini murtabit ba'du bi ba'd. Peletakan bab-bab itu ada maknanya. Maknanya bab ba'dahu mabni ala qablahu. Setelahnya terbangun dari sebelumnya.
Kalau sebelumnya Anda tak ikut, setelahnya biasanya belebet. Apa belebet itu ya? Belebet itu rancong, kacau. Yajuzul fitr lil marad alladhi yubihu tayammum. Di sini yajuz maknanya yubah. Anda diperbolehkan untuk fitr. Kalau tidak fitr, tidak ada apa-apa. Jadi tidak mewajibkan Anda untuk berbuka, tapi memperbolehkan Anda untuk berbuka. Tidak berbuka, no problem, tak ada apa-apa. Tengok, Ka'an yakhofa lihat isyarah. Ka'an yakhofa minhu mahduron min mahduratihi. Ka'an yakhofa minhu mahduron min mahduratihi al-marah fi babihi, yang sudah lewat di babnya. Wa'in tak ada. Wa'in, walaupun dia sengaja. Ada orang sengaja nak sakit. Ya sudah, tapi kalau sudah sakit nak macam apa lagi? Ka'an ta'ato ma yumriduhu qasdan li'annahu la yunsabu ilaihi. Subhanallah ya. Kalau dia itu memakan sesuatu yang menyebabkan dia itu sakit. Kenapa? Karena sakitnya bukan ulah dia. Ajib satu sini. Kenapa bukan ulah dia sakitnya? Loh, dia kan minum sesuatu, makan sesuatu. Dia tahu dia kalau makan ini sakit. Tapi ketika sakit dikatakan sakitnya ini bukan ulahnya dia, bukan perbuatan dia. Subhanallah mabni ala ilmil kalam. Wa ma hiyal qaidah? Ustaz Abdul Karim. Apa kaidahnya? Kenapa kok sakit itu tidak dinisbatkan ke dia? Karena ilaqah antara sabab wal musabbab itu laisa qatiyan tidak. Laisa qatiyan. Ada amrun adi, yakni berapa banyak orang makan durian tidak sakit. Saya ada orang punya penyakit ginjal. Saya bilang, saya kalau makan ini biasanya ginjal saya sakit. Makan tidak ada apa-apa. Karena kadangkala Anda makan tapi sakit belum tentu. Karena itu makannya Anda yang makan, sakitnya bukan urusan Anda, karena Anda tidak bisa untuk mendatangkan sakit. Sakit itu laisa min ikhtiyarok abadan. Bukan dari apa? Bukan dari kemampuan Anda, bukan. Tapi sakit itu pemberian daripada Allah. Wa hadza huwa mu'tamad indal asy'ari, yani anna al-ilaqah baina sabab wal musabbab adiyun wa laisa akli. Walil khaif minal halak. Begitu pula diperbolehkan untuk berbuka kalau dia itu takut mati. Ini bukan boleh, ini wajib. Ini wajib, yakni saya kalau tidak berbuka, saya boleh mati. Maknanya apa? Anda punya dua pilihan. Ya imam mati, ya imam berbuka. Pilih mana? Oke, boleh tak saya mati? Boleh tak saya mati? Kalau saya mati saya mendapat pahala. Saya melindungi puasa saya, Tuan Azmi. Saya melindungi puasa saya. Saya mati karena saya berpuasa. Anda berdosa, puasa Anda dosa, mati Anda dosa. Karena itu di sini lil khaif minal halak wajib. Dia bukan apa namanya? Dia bukan mubah. Walaupun sebelumnya boleh, tapi ini wajib. Itu saya bilang jaiz di sini adalah jaiz bimanal aham, dia bukan jaiz bimanal akhos. Wali ghalabatil ju'i awil atos, karena terlampau lapar atau terlampau haus. Yang terlampau lapar atau terlampau haus bisa menyebabkan mahdurut tayammum atau menyebabkan khauf minal halak. Bukan cuma terlampau lapar dan terlampau haus, itu biasa dalam puasa. Oh, saya puasa lapar, ya jelas ada lapar. Kalau Anda kenyang, saya malah heran itu. Kalau Anda puasa, Anda kenyang, saya heran itu. Orang namanya orang puasa ya pasti lapar. Orang puasa ya pasti haus. Ini bukan haus atau laparnya, akan tetapi level daripada haus dan lapar ini yang menyebabkan imma mubihut tayammum atau kematian dia.
Maknanya kalau dia lapar ataupun kenyang menyebabkan dia itu mahdhuru tayammum, dia boleh berbuka. Tapi kalau dia lapar sampai takut dia mati, wajib. Ada beberapa orang itu lapar sampai nak mati. Biasanya itu yang kena gula. Orang yang kena gula biasanya kalau dia lapar itu drop diabetes. Dia drop macam apa? Gemetar nanti mulai ini harus langsung makan gula, makan sesuatu atau makan gula agar kadar gulanya itu naik. Karena orang yang kena gula itu pankreasnya itu rusak, jadi gulanya itu tak teratur, boleh jadi macam ini, boleh jadi so tengok ini di syarah. Wa dhahirul matan istiwa'u ma dzukir fil jawaz. Dibilang di dalam matan ini mahdhurut mubihut tayammum dan takut daripada kematian hukumnya sama, memperbolehkan buka. Akan tetapi wa tamada Ibn Hajar anna mubihat tayammum yujib al-fitra, mewajibkan buka, bukan memperbolehkan. So, mahdhurut tayammum tidak apa ya, mahdhurut tayammum itu bukan memperbolehkan tapi mewajibkan. Lah terus kalau takut mati apalagi? Kalau menyebabkan sakit saja mewajibkan buka, apalagi sampai mati. Wa indar romli la yujibuhu illa khauful halak. Dibilang indar romli seperti yang saya katakan tadi, bahwasanya mubihut tayammum yubih al-fitrah. Akan tetapi khauful halak yujib. Berbeda antara Ibn Hajar dan Romli di sini. Wa hadza waridun ala ta'biril matan bil jawaz lakinnahu jawazun ba'dal imtina'i fa yasduqu bil wujub wa ala kalamir Romli fal jawaz fihi mustaqbalun fi haqiqatihi wa majazihi. Dibilang indah kalam Romli ya juz ini haqiqatihi ay mubah wa majazihi ay wujub. Adalah ya tadi. Wal jawazuna bi makna al-am wa tahdil muskilah. Kullu alal haqiqah. Wa kullu alal haqiqah illa anna fihi fardun wa hadza fardun akhar. So, au bi makna ghairul mumtani. Alaysa qatul. Hadza wal jawaz bi makna al-am. Ana faqih. Bila-bila memang kita kena karang kitab al-fiqh ala tariqatil mutakallimin. Gimana Ustaz? Fauzul. Ajib ya. Au bi makna ghairil mumtani asyamil lil wajib wal mubah. Walil musafir safaron tawilan mubahan illa intara as-safar ba'dal fajr. Begitu pula diperbolehkan berbuka untuk musafir. Untuk musafir. Safar yang macam apa? Tawilan. Bepergian yang panjang. Apa itu bepergian yang panjang Ustaz Fatih? Bepergian panjang itu yang berapa kilometer? 85 kilometer lebih. Tawilan, mubahan. Sama, mubahan di sini malaysa biharam. Malaysa biharam. Sama. Karena itu kan dobitnya as-safar muharram. Lawannya mubah itu apa? Muharram. Apakah lawannya mubah itu muharram? Tidak, lawannya mubah itu banyak. Wajib juga bukan mubah, sunnah juga bukan mubah. Ahlan wa sahlan ya Ustaz Naim. Ta'akhir tak? Jadi jiddan walil musafir safaran tawilan huna Ustaz. Walil musafir safaran tawilan mubahan. Dan begitu pula untuk musafir yang safaran tawilan. Dan harus safarnya itu mubah. Yang mubah di sini maknanya dia yang tidak muharram, yakni seperti buka. Illa intara as-safaru ba'dal fajr, kecuali kalau safarnya itu bepergiannya itu ba'dal fajr. Ini hati-hati ya, ini banyak orang tak paham ini. Ini kena dipahami. Ini bukan hanya di dalam safar, Jumat pun sama. Kalau Anda bepergian setelah Jumat, Anda kena sholat Jumat. Bepergian setelah fajar, Anda kena sholat Jumat. Saya dulu pernah bertemu dengan kawan
dari Tulungagung nak pergi ke Madura. Pukul 10 ketika itu, nak kemana? Ke Madura, Habib. Sampai pukul berapa? Sampai pukul 2, 3, tak boleh, Anda kena turun sholat Jumat. Karena dia bepergian setelah fajar. Begitu pula, kalau Anda bepergian setelah fajar, Anda harus puasa. Nanti di tengah perjalanan, tak kuat puasa, Anda baru boleh buka. Tapi dari awal Anda tak boleh. Dari sering kita orang Indonesia kalau nak pulang Indonesia flagnya bila kalau saya memang saya cari yang flagnya sebelum subuh. Jadi begitu sampai di KLIE makan dulu karena masih belum fajar, karena sudah keluar daripada Gombak sebelum subuh tak apa-apa. Sebelum subuh sudah di KLIE, sudah kharij anil Gombak sudah. Jadi diperbolehkan untuk buka kalau safarnya itu qoblal fajar. Kalau ba'dal fajar tidak boleh. Karena kan illa intara'a safaru ba'dal fajar. Kalau safarnya itu ba'dal fajar, dia tidak diperbolehkan untuk berbuka. Tidak diperbolehkan untuk berbuka. Kenapa? Tagliban lil hadar. Tagliban lil hadar. Ini huna yujad dalam syarah beberapa tafriqat lah ya terjadi. Ada beberapa ilmu tentang itu. Sekejap lagi akan saya jelaskan. Wa shaumu fi safari afdal in lam yatadarrar bihi. Dan berpuasa dalam keadaan Anda itu musafir lebih afdal. Afdal dari apa? Dari apa Ustaz Naim? Dari berbuka. Maknanya berbuka itu tak boleh kan? Apa makna afdal Ustaz Naim? Itu dan akhir itu fadl. Ada huwa. Ini adalah sighah tafdil. Maknanya puasa itu afdol, bukan maknanya berbuka itu teruk, tidak. Berbuka ini fadil. Akan tetapi puasa afdol. Kata-kata sighatul afdoliyah, af'alut tafdil, maknanya dua-dua itu mempunyai fadl. Illa anna hadza afdol. Ada huwa. Ada makna sighatul afdoliyah seperti itu. Semua seperti itu illa fi ilmillah, illa fi babil ilahiyah. Wallahu a'lam, bukan maknanya ghairullahi alim. Kan maknanya itu. Karena itu terkadang wasighatut tafdil laisa fi babihi. Makna wallahu a'lam, wallahu alimun. Hakada yakni wallahu alimun. Bukan maknanya. Tapi guru saya nahwu mengatakan ada dhaif katanya. Karena kita juga punya ilmu. Wa ma utitum min ilmin illa qalila. Maknanya indana ilm. Walillahi ilm. Astaghfirullah mumatsalah lil hadis. Alaysa hakata Ustaz Naim? Bala. Dulu ada satu anak itu diajari nahwu antara beza na'am dan bala. Terus ustadznya itu ingin mengajari dengan sighah khotabiyah. Arodita antakhruja. Hal rodita antakhruja. Ukhtuka fi syari' muzayyanah bala. Bala. Anak ini langsung apa? Infa'al ya. Dikatakan kita ini alim bukan karena ilmuna musawin di ilmillah, akan tetapi ishtirak fil lawazim. Ada lawazimu ilmina mushtarik li lawazimi ilmillah wa huwa inkishaf. Dan ishtirak fil lawazim la yaqtadi al ishtirak fil mahiyah. yakni fakat inkishaf. Wa inkishaf ini apa yang dibilangnya? Bukan satu level. Ala tasyabuh dia. Wallahu a'lam. Wa shaumu fi safari afdal in lam yatadarrar bihi. Dan berpuasa dalam keadaan musafir ini afdal kalau dia tidak berbahaya untuknya. Bagaimana berbahaya? Sekiranya menyebabkan dia itu sakit, menyebabkan dia bertayamum, atau khauful halak, atau dia takut mati. Kenapa macam itu? Ya,
Tanya di sini. Karena Allah Subhanahu wa taala mengatakan wa antasumu khairul lakum wa li bara'ati dhimmah wa hiyazatu fadilatil waqt. Jadi di sini Anda di dalam safar, Anda diperbolehkan untuk menggunakan sebuah fasilitas daripada Allah, tidak berpuasa. Akan tetapi tidak menggunakan fasilitas di sini lebih afdol. Terus kenapa Habib? Di dalam qashar disunahkan untuk qashar. Ketika ada musafir, better Anda qashar. Gunakan fasilitas. Paham ya? Alaysa fihi farqun? Alaysa fihi farqun? Ada perbedaan antara qashar dan puasa. So, tengok wa faraqa afdoliyatal qasri. Ini ada di Aqaf ada subjek resmi masalah ini, namanya al-jama' wal farq. Apa perbedaan qashar dan puasa? Hadza huwa al-fiqh, yani al-jam'u wal farq. Fikih itu seperti itu. Al-jam'u baina abwabin mukhtalifah wa masail mukhtalifah wal farqu bainal masail al-mutasyabihah. Hadza huwa al-fiqh. Kenapa? Karena yahsulu bihi bara'atu dhimmah wa fadilatul waqt. Karena di dalam kalau Anda sholat kemudian qashar, dengan qashar itu sholat Anda sudah terkerjakan, Anda tidak wajib untuk mengulangi sholat. Begitu pula Anda juga sudah mendapatkan fadilatul waqt. Berbeza dengan puasa. Dengan puasa kalau Anda tidak puasa, Anda tidak dapat fadilatul waqti Ramadan dan Anda tidak dapat fadilatul tidak dapat bara'atut dhimmah. Kalau Anda mengqadha Ramadan di selain Ramadan, pahala qadha tidak seperti Anda pahala puasa Ramadan, jelas itu. Bi khilafi shaum. Begitu pula wa bi anna fihi khurujan min khilafi mujibihi ka Abi Hanifah. Wa bi anna itu ya dulu ala alawah. Man alawah ziyadah wa ziyadatan ala hada. Di dalam qashar itu ada pendapat yang mewajibkan kalau Anda musafir Anda kena qashar. Abu Hanifah. Allah ada madzhab Hanafiyah mut'afi ada ya. Tidak boleh jamak, harus qashar. Kalau Anda musafir dari Sukabumi ke Tulungagung 12 jam, asar berhenti sholat dulu, nanti duhur berhenti sholat dulu. Kalau kita Syafi'iyah sudah jamak qashar pula. Sudah jamak qashar pula. Wa idza balagha sabiyyu aw qadimal musafiru aw syufiyal maridu wa hum shaimun harumal fitr. Kalau ada baby berpuasa, umur masih belum balik, kira-kira umur 10 tahun, umur 14 tahun berpuasa. Kemudian pukul 12 dia tidur, mimpi balik. Dalam keadaan dia puasa. Atau dia musafir, kan seharusnya dia diperbolehkan untuk berbuka kan? Dia tak berbuka. Dia ada wa antasumu khairul lakum. Malaikatnya masih banyak. Mungkin baru datang dari umroh, menggebu-gebu wa antasumu khairul lakum. Dia puasa. Pukul 12 sampai rumah. Au syufiyal marid, dia sakit. Seharusnya semestinya dia diperbolehkan untuk tidak berpuasa, tapi dia berpuasa. Di tengah-tengah mungkin dia sebelum subuh dia ambil obat, sahur, tidur dia. Setelah sholat subuh tidur. Bangun-bangun sehat. Apakah diperbolehkan dia untuk berbuka? Harum, Pak. Kenapa? Karena dia tidak diperbolehkan untuk berbuka. Kenapa? Karena dari awal kita perbolehkan dia berbuka karena ada udzur. Dan udzur ini sudah hilang. Ketika udzurnya sudah hilang, dia tidak boleh buka. Wadah ya? Afwan Habib, bukankah puasanya Sobi itu sunnah? Orang belum balik, dia puasa. Hukumnya apa? Sunnah. Tapi ketika dia ini haram untuk anak badak itu sunnah. Anak mulai puasa ini dalam keadaan sunnah. Kemudian kok tiba-tiba haram untuk
Berbuka, bukankah haram untuk berbuka lah yakunu ilaan wajib? Kalau dia sunnah maknanya diperbolehkan untuk buka. Tapi kenapa dia ini apa namanya? Haram. Dibilang li zawali mubih. Karena dari awal sudah ibahahnya sudah hilang, tagliban lil wujub li'annahu ahwat. Selama dia wajib tidak perlu qadha. Tidak perlu qadha sudah. Maknanya kalau segini kan sunnah toh. 14 hari Sobi ini berpuasa. Hari ke-14 dia puasa, tengah hari dia balik. Maknanya setelah itu hari ke-15 sampai akhir puasanya dalam keadaan balik. Hari ke-14 ini setengah sunnah, setengah wajib. Jadi gimana itu kan? Dia wajib qadha tak nanti? Karena ini bukan wajib pure, ini setengah-setengah. Tak, dia tak wajib qadha. Tagliban lil wujub. Tagliban lil wujub. Fa idza balagha as-sabiyyu aw qadimal musafiru aw syufiyal maridu wa hum shaimun harumal fitr. Dalam keadaan mereka berpuasa, haram mereka untuk berbuka. Wa in lam yakunu shaimin, kalau mereka tidak dalam keadaan berpuasa, ustuhibbal imsak. Disunnahkan mereka itu tidak makan dan tidak minum. Ustuhibbal. Kenapa? Karena memang dari awal mereka itu boleh untuk berbuka. Qaidah mengatakan man jawazna lahul fitra nadabna lahul imsak. Wa man harramna lahul fitra aujabna lahul imsak. Karena ketika Anda tidak berpuasa, bukan maknanya Anda boleh makan dan minum. Tidak. Anda haram untuk makan dan minum kalau Anda tidak berpuasa karena haram. Kenapa? Ihtiraman di Ramadan. Tapi kalau Anda dari awal tidak wajib untuk berpuasa, Anda tidak wajib untuk imsak. Apa itu imsak? Tasbihan lisoim. Tidak makan dan tidak minum. Kenapa? Menghormati orang yang puasa, menghormati bulan Ramadan. Tak macam orang-orang zaman sekarang yang saya tengok banyak. Wah, depannya orang puasa minum Coca-Cola. Apa puasa Habib? Coca-Cola. Ice syrup. Wah, ini namanya istihza ini. Wa illa ustuhibbalahul imsak. So, tengok wal hasil. Anna man jazal fitru lahu dhahiran wa batinan la yajibu alaihi al-imsak bal yusan. Wa man haruma alaihi dhahiran wa batinan au batinan faqat wajaba alaihi al-imsak. Dengan ibarat yang lebih mudah saya katakan man jawazna lahul fitra nadabna lahul imsak. Dhahiran wa batinan ini ada nanti. Kadangkala udzur Anda ini udzur dhahir. Kadangkala udzur Anda ini udzur batin. Kadangkala yang tahu udzur cuma Anda, Suf. Kadangkala Anda ini musafir, tak ada yang tahu. Tapi Anda tahu ada kan musafir kan? Coba kalau ada di depannya orang, tiba-tiba ada pesan es teh, TOS, Anda minum. Orang-orang tahu tak Anda musafir? Bukankah udzur Anda itu batin? Bukankah udzur Anda ini udzur batin? La yajuzu idhar fihi. La yajuzu idhar fihi. Begitu pula kalau Anda tak sholat Jumat dengan udzur yang batin. Jangan Anda sholat duhur saja karena akan ada to'an di dalam imam Jumat ini. Kenapa? Kalau ada ini ustaz terpandang. Nah ini ustaz tapi kenapa dia tak sholat Jumat? Maknanya masjid ini ada pasal. Sampai Ustaz Naim tak nak sholat Jumat. Dulu ada di Ahqaf itu namanya Syekh Muhammad bin Basri. Di Sewu itu ada masjid besar namanya Masjid Toha bin Umar. Tidak pernah sholat menjadi makmum. Macam mana? Ini orang-orang big loh ini. Semua masyayikh talim semua muridnya beliau. Benar. Ustaz Abdurrahman Segaf semuanya itu muridnya beliau semua. Tak nak sholat depannya, di belakangnya imam Masjid Toha. Saya tak tahu kenapanya itu. Tapi orang bertanya-tanya, ada apa ini? Ada pasal dengan imam ini. Karena orang semacam Syekh bin Basri tak nak sholat di belakang kita.
Wa kullu man aftara li udrin aw ghairihi wajaba alaihi al-qadha. Dan setiap orang yang tidak berpuasa pada bulan Ramadan dengan udzur apapun, haidkah, sakitkah, apakah, apalagi tanpa udzur, maka dia diwajibkan untuk mengqadhanya setelah tamakkun. Apa itu tamakkun? Zawalul udzur. Zawalul udzur itu namanya tamakkun. Illa sobiya wal majnun, kecuali sobi dan majnun, karena mereka ini tidak wajib untuk berpuasa dan tidak, sobi sah tapi tidak wajib, majnun tidak sah dan tidak wajib, yakni sababul wujub ini tidak ada ketika dia, karena qadha ini fa'ul wujub. Ustaz Naim, kalau tidak wajib bagaimana? Qadha. Karena itu kan ketika ditanya Sayyidah Aisyah, hal yajibu alal haid shaum, apa qada'us shalah wa shaum, apa jawabnya Sayyidah Aisyah? Aharuriyatun anti, engkau dari Harura ya. Apa itu Harura? Tempatnya Khawarij. Tempatnya Khawarij. Maknanya Anda ini nak tanya-tanya pasal ini kan, maknanya Anda tak percaya kan dengan Rasul, Anda harus kena akal kan? Tak, saya tak tanya saja. Kunna nu'maru biqada'il shaum wala nu'maru biqada'is shalah. Dari hadis ini difahami bahwasanya puasa itu wajib untuk perempuan walaupun dia itu haid, akan tetapi dia tidak bisa melakukannya karena ada mul istita'ah syar'an, ada manik syar'i. So, tengok, kalau puasa itu tidak wajib, tidak mungkin disuruh untuk qadha. Tidak mungkin disuruh untuk qadha. Wa fuqaha jabu ilal wa maqasid mawjud di fi babi. Wajib alaihi al-qadha ba'da tamakkun illa sabiyya wal majnuna wal kafir asli. Wal kafir asli, orang kafir yang belum pernah masuk Islam, berbeda dengan murtad. Kalau murtad dia wajib untuk qadha. Kenapa? Taghlidun alaihi. Akan tetapi disunahkan bagi sobi untuk mengqadha puasa ayam tamyizi. Kan sobi mumayyiz baligh, antara tamyiz dan baligh ini mungkin sekitar 10 sampai 8 sampai 7 tahun. Dia tidak pernah puasa ini. Disunahkan setelah Anda balik untuk mengqadha puasa 7 tahun ini. Tak wajib. Kenapa? Karena puasanya sobi ini tidak wajib. Karena itu qadhanya juga tidak wajib. Akan tetapi qadhanya sah. Wadah ya? Siapa namanya? Aizat. Siapa namanya? Hanif. Lama datang tak tahu namanya saya. Adapun kafir asli namanya kafir namanya sampean. Kafir asli itu fala qadha alaih. Kenapa? Targhiban lil Islam. Lakin yusannu li sabiyyin qadha ma fatahu zaman tamyizihi wa li kafirin qadha yaum al-islam. Jadi illa sabiyya wal majnuna wal kafiral asli. Wa yustahabbu muwalatul qada'i wal mubadaratu bihi. Dan disunahkan ketika Anda ini mengqadha puasa, disunahkan untuk mualah. Apa itu mualah? Berterusan, continue. Maksudnya Anda qadha berapa? Saya tak puasa 10 hari. Ambil 10 hari langsung 1 sampai 10 itu namanya mualah. Selain mualah, mubadarah. Mubadarah ini adalah setelah tanggal 1 Syawal, tanggal 2 Syawal, Anda langsung puasa qadha. Tak apa-apa, Anda langsung niatnya 2, niat puasa qadha Ramadan dan puasa 6 Syawal itu sah. Ada pendapat qawi jiddan adun inda romli annahu ya sah.
di tanah nakal guna. Yajuzul jama' baina qadha'i shaumi Ramadan wa shaumi sit ma'an 'alal mu'tamad walakin indaba makramah la yasihhu kilahuma li idkhalin niyatin ba'daha ila ba'd. Ada pendapat indaba makramah walakin mu'tamad diperbolehkan Anda qadha Ramadan plus niatnya dengan puasa 6. Saya sering pakai. Selama ada yang memperbolehkan, kenapa tidak? Nanti tak diterima, tak diterima urusannya kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita kan cuma mengikuti prosedurnya para ulama. Kemudian diterima atau diterima kembali kepada Allah. Ini khilafnya, kalau kita nak masuk dalam lagi masalah ini, khilafnya itu bukan di situ. Khilafnya itu 6 hari. Apakah dia itu ibadah mustakillah atau puasa apapun pada hari itu? Berbeda. Saya kasih contohnya sholat tahiyatul masjid. Apakah ada sholat mustakillah namanya tahiyatul masjid? Atau sholat apapun ketika Anda masuk masjid dan sebelum duduk itu namanya tahiyatul masjid? Hadza huwa aslul masalah, seperti itu. Mahkamah mengatakan ini puasa asing. Dia puasa khusus namanya ayyamusid. Dia tidak boleh dikacau dengan puasa apa-apa. Atau puasa apapun pada 6 hari ini. Macam hari Arafah. Apakah puasa dengan niat Arafah atau Anda berpuasa pada hari Arafah? Mirip tapi berbeza seperti itu. Paham Ustaz Naim? Puasa apapun pada hari Arafah atau itu puasa Arafah? Itu mirip-mirip beza itu, mirip-mirip berbeza. Inda Ibn Hajar wa Romli ayyu saumin waqa'a fi ayyami sit yusamma shaumusid. Itu asal masanya teman-teman. Ini saumun mustaqil. Nanti kalau ada kesempatan saya nak buat daurah di ada tempatnya Hazim sana. Qawaid fikih. Mungkin mulai Januari. Kalau Anda boleh hadir, ahlan wa sahlan. Akan banyak hal-hal yang saya kira orang yang suka fikih kena hadir itu. Karena wallahu alam hakikat fikih itu banyak di dalam qawaid. Karena Anda tak akan hafal semua masail furu'iyah ini. Semua akan terjadi di mana? Di qawaid. Tapi tak tahu, Hazim mungkin minta bayaran. Saya tak boleh halau. Wa tajibu in aftara li ghairi udrin. Dan mualah bukan mualah. Mubadarah ini tajib. Apa yang tajib di sini? Al mubadarah. Mubadarah ini wajib. Dan mubadarah ini yaqtadil mualah. Ada ya? Al mubadarah al mustalzimah lil mualah. Kalau Anda berbuka tanpa ada udzur, Anda diwajibkan untuk mubadarah, diwajibkan untuk mualah. Wa yajibul imsak fi Ramadan ala tariknya. Ini dia, ini yang kena orang-orang ini banyak tak paham. Orang yang tidak berpuasa Ramadan bukan maknanya Anda boleh makan dan minum. Karena itu orang yang jualan kedai makan pada saat siang hari bulan Ramadan itu untuk haramnya sangat besar sekali. Ada orang cakap, Habib, macam mana saya nak tutup Habib? Ketika Ramadan lebih ramai daripada tak. Benar baca kalau saya. Betul. Ketika Ramadan ini lebih ramai daripada tak Ramadan. Gila. Hah? Berkahnya banyak. Bukan berkah, dosanya banyak itu. Dosanya banyak. Wajibul imsak, dan wajib untuk imsak. Apa itu imsak? Dia tidak boleh makan dan tidak boleh minum pada saat Ramadan. Kalau dia itu tersilap tidak berniat, kan diwajibkan setiap malam tabyitun niat, untuk niat. Karena setiap hari itu ibadah yang berbeda daripada hari pertama, bukan ibadah hari kedua. Kan 30 hari maknanya Anda wajib niat 30 kali. Ya, ini kalau ada tersilap niat sekali 2 kali, oke lah, masuk akal, saya boleh terima itu.
Masalahnya fuqaha cakap apa? Kalau Anda lupa berniat, Anda tak boleh makan dan tak boleh minum. Habib, saya lupa Habib. Lupa. Kenapa Habib wajibkan saya untuk imsak? Lupa itu karena Anda tak perhatian. Kalau Anda perhatian, Anda tak mungkin lupa. Tak perhatian itu namanya taksir. Kalau Anda perhatian dengan Ramadan, lupa itu tak mungkin ada. Lupa itu karena Anda tak perhatian. Kalau Anda perhatian, Anda pernah lupa makan? Pernah lupa makan atau tidak? Lupa, saya lupa. Aduh, lupa dah makan ada. Lupa tak makan tak ada. Jadi sudah makan, ada makan lagi dia makan. Lupa sudah makan, ada macam itu. Saya sering tengok. Lupa tak makan, oh, itu hanya ulama ul-kibar macam itu. Wallahu a'lam. Itu zaman dahulu ada, zaman sekarang tak ada, itu sudah habis sudah. Yang istilahnya kalau ada semacam kelalaian daripada kita, walaupun itu tidak dosa kan, tapi selama ada kelalaian diwajibkan untuk imsak. Apa itu imsak? Tidak boleh makan dan tidak boleh minum. Walaupun Anda ini tidak berpuasa. Kenapa? Menghormati Ramadan. Bukan mentang-mentang tak puasa, ada orang puasa, Anda tengok es sirap sedap, nah coba kan. Haram itu. Wal muta'addi fi fitrihi, dan orang yang sengaja untuk berbuka. Kenapa berbuka? Haus. Ya jelas haus. Kalau Anda tak haus malah saya pelik. Kenapa berbuka? Lapar Habib. Saya tengok macam ketam nih, macam sedap Habib. Makan saja Habib. Mubadir Habib di ketam Habib. Memang orang neraka model macam ini memang. Malaikat juga cakap, kalau Anda tak masuk neraka, mubadir nih macam. Anda kena masuk neraka. Wal muta'addi bi fitrihi wa fi yaumi syak, begitu pula di dalam yaumus syak. Apa itu yaumus syak? Hari tanggal 30 Sya'ban, yang mana sebelumnya itu sudah ada orang melihat rembulan tapi syahadatnya tak diterima. Contohnya perempuan, anak-anak kecil. Terus mulai ada apa? Bal-bala. Ada apa cakapnya? Gosip. Kabar apa? Kabar burung cakapnya. Kabar angin. Semua cakap katanya ada yang tengok semua. Terus tengok, terus macam itu. Tapi selama tidak ada pengumuman resmi daripada kerajaan, Anda tak boleh puasa. Akhirnya Anda tak puasa. Pukul 1 kerajaan umumkan bahwasanya hari ini 1 Ramadan. Wajib untuk imsak. Saya tak salah Habib. Ada semacam salah ada. Kenapa Anda tak lihat rembulan? Kenapa Anda tak tengok bulan sabit? Anda tak tengok itu ada semacam taksir. Karena wajib puasa itu bukan harus kerajaan yang cakap. Itu wajib puasa ala sabilil umum. Ada wajib puasa ala sabilil khusus, yaitu Anda tengok sendiri. Walaupun Anda tidak sampai melapor kepada daulah, semua orang tak wajib puasa, Anda wajib puasa. Itu namanya thubutul shaum alal khusus. Atau ada orang cakap, Saddam cakap, Habib, saya kemarin macam tengok bulan sabit, Habib. Yang benar engkau, wallah Habib, wallahi. Saya percaya dengan Saddam, saya wajib puasa. Anda tak percaya, Anda tak wajib puasa. Kecuali Saddam cakap ke kerajaan percaya, diumumkan semua wajib puasa. Sebelum itu, yang wajib puasa hanya engkau dan orang yang percaya kepada engkau saja. Itu namanya thubutus shaum alal khusus. Wa yajibu qada'uhu alal fawr. Sudah wajib imsak dan harus apa? Harus bukan qada', fawr. Harus fawr. Kalau qada'nya confirm itu qada', selama tak ada taksir saja wajib qada'. Apalagi ada taksir. Problemnya harus fawr. Yakni walaupun Anda tak berdosa, tapi Anda diwajibkan untuk fawr. Maknanya fawr ini tidak harus fitirnya itu berdosa, tak harus. Semua tarikin niyah ini dia tak sengaja, macam mana nak berdosa. Apalagi yaumus syak.
Saya nggak bisa apa Habib. Saya gizi Habib, setiap hari pasti tampal macam ini. Saya bisa apa Habib? Nanti saya ada itu ayam geprek itu saya geprek. Saya tak sempat lihat. Saya lihat ayam saja. Saya tak sempat lihat. Lihat pula. Gimana Habib? Tak alal fur. Alal mu'tamad lit taksir bi adami ru'yatil hilal. Ma ru'yati ghairihim lahu. Jadi kenapa Naim bisa tengok anta tak boleh? Tengok, ini memang mata gila ini Habib. Saya bukan mata-mata biasa, mata saya tak boleh tengok Habib. Ya, kenapa? Ini mata. Seharusnya kalau dia boleh tengok, Anda juga boleh tengok. Saya ini kena kacamata. Kena kacamata. Karena kenapa? Setiap ada yang tengok, Anda tak tengok, dan mereka sama, ada hujah. Ada hujah kepada Anda. Kenapa? Sama-sama manusia. Kenapa Anda boleh tengok, saya tak boleh tengok? Jadi kalau Naim Nabi, Naim wali pun tetap bukan hujah. Hah? Wadah. Jadinya yang wajib qata'ul al-fur ini bagi orang yang berbuka pada hari Syak yang tabayyan Aywa. dan orang yang Muta'addi sahih tarikun niyah lam yajib asif tidak sahih. Ayo masyak al-madhkur kagiri mata'adda bi fitrihi wa inna ma lam yajib ala nasin niyah al-fur fi qada'ihi li anna udrahu a'am wa adhar min adami muftiri yawmi syak al-madhkur wa li annahu lahu hilatun fi idrakil hilal bi khilafi nasin niyah. Dibilang orang yang lupa itu tak punya hilah, namanya juga lupa. Saya tak lupa itu kalau datang tak boleh ditolak. Tapi ru'yatul hilal, selama orang lain boleh tengok, kenapa Anda tak tengok? Tapi hatta ilahnya macam tak sesuai, yakni nasib niyah, yakni lahilah talahu indah hilah. Ada alarm, ada orang mengingatkan. Kenapa Anda boleh sampai lupa? Anda lupa itu maknanya Anda tak perhatian. Kalau Anda perhatian, Anda tak mungkin. Tapi kalau sehakada ya. Bismillah kada qali. Maksud kada qalu. Alaysa ana mintik ya. Langsung mintikan. Yani iskalana. Yani hatta qawi jiddan. Ana lama arif kada qalu ini. Kada qalu. Fa'lan fihi iskal tamaman ya. Fihi iskal. Alaysa yakni nisyan far'ut taksir. Far'u adamil mubala. Wa adamur ru'yah adamul mubala. Tidak perhatian. Ilahnya sama, tapi kenapa hukumnya beza? Karena itu kada qalu. Ya, tabari kada qalu. Tabari minal illah, mus minal hukum. Ibn Katsir ada yani. Ilahnya laisa qawiyan. Al illah laisat qawiyah. Apa maknanya? Ibhad an illatin ukhra. Musyadil illah. Ilahnya bukan ini, sebabnya hukum bukan ini. Hukumnya benar, ilahnya salah. Makna ada ibhatan illatin ukhra. Alal akal ilahnya ada dua. Dibilang di sini apa? Li anna udrahu a'am wa adhar min adami. Wallahu ma huwa wajhul umum wa ma wajhul dhuhur. Karena ilahnya ini lebih umum dan lebih jelas daripada udri muftiri yaumi syakal madhkur. Apa namanya wajhul umum wa wajhul dhuhur? lan ta'rif sana. Karena itu kada qaulu ya. Kada qaulu. Kayaknya syarihnya ini hanya menukil, dia sendiri pun macam tak yakin dan tak paham mungkin. Karena itu Allah saya macam ghairu muqtanik dengan ilahnya ini kada qaulu. Walakin kila kada ya ini. Wallahu a'lam. Faslun, sudah dibaca Ustaz Fadl. Faslun yustahabu ta'jilul fitri 'inda Ada kullu sahal, ada mujarrad sunan, yakni taksilul masailnya tidak seperti pasal yang sebelumnya. Disunahkan mempercepat berbuka. Jadi jangan ditunda-tunda. Dengan catatan indah tayakunil wuru. Kalau belum sudah yakin sudah masuk waktu maghrib, tapi kalau belum masuk waktu maghrib disunahkan untuk mengakhirkan sampai maghribnya itu ya yakin. Kenapa? Kalau sampai tidak yakin kemudian Anda makan
kemudian ternyata masih belum masuk waktu maghrib, puasa Anda batal. Habib saya tak tahu, walaupun Anda tak tahu. Kenapa? Al-ibrah bima fi nafsil amr. Al-ibrah bima fi nafsil amr. Bukankah di antara mubtilatus shaum wa bitabayyunil aklina haram? Wa bitabayyunil aklina haram. Maknanya dzannuka aklu lailan. Ternyata masih belum lail, masih nahar. Bukankah dengan ghurubi syams, dengan tenggelamnya matahari masuk lail, dikira sudah gurubis, sama sudah gelap-gelap, ada suara Allahu Akbar. Ternyata Naim kacau saya. Naim kacau saya. Banyak kan ada orang Coba Allahu Akbar, dia minum. Maaf. Hanya maaf. Ganti saya punya puasing macam mana sekarang. Yustahabbu ta'jilul fitri inda tayakunil ghurub. Juga disunahkan berdoa, dibilang berdoa ketika fitir, karena berdoa ketika fitir itu ketika berbuka itu mustajab. Karena itu Ibn Umar ketika berbuka mengatakan, Allahumma inni as'aluka birahmatika allati wasi'at kulla syai'in an taghfirli wa an yakuna bi thalathi tamarat. Hendaknya dengan 3 kurma. Lebih better lagi kalau punya rutop. Kalau tak ada kurma yang manis-manis. Bukan dengan istri yang comel. Ada yang manis-manis. Gambarnya perempuan comel. Berbuka dengan yang manis-manis. Kalau tak ada yang manis-manis, berbuka dengan air saja. Dengan air saja. Kan kalau boleh 3 kurma. Jangan 1, 3, 5. Yang penting witir. Yang penting witir. Coba tengok. An yakunal fitru bisalati rutobat. Salati tamarat. Fa in ajaza fa bitamroh. Kalau tak boleh 3 kurma ya sebiji saja, 1 biji kurma. Wa aula minha rutobah atau rutobah. Ya, 1 rutop saja. Fa in ajaza falma. Kalau tak ada yang manis-manis ya kena air saja. Jadi wa an yaqula indahu Allahumma laka sumtu wa ala rizqika aftartu. Saya tulis di sini wa yuzadu alhamdulillahilladzi a'anani fasumtu wa razaqani fa aftartu wa dhahabat dhama wa talatil uruq wa sabatal ajru insyaallah taala. Saya kira Wahabi ada protes dari sini kan. Allahumma laka sumtu macam tak sahih atau apa. Yang sahih itu dhahabat dhama wa talatil uruq, katanya ini tak sunnah, ini tak apa. Oh, saya tak tahu Wahabi ini. Terus yang problem dia macam diberi tempat untuk berbicara dan tak ada orang-orang yang mempunyai tempat lain untuk berbicara berhadapan-hadapan dengan mereka. Mereka kalau nak serang Asy'ariyah teruk sangat dan tak ada orang nak serang Ibn Taimiyah. Saya tak tahu kenapa ya ini. Macam ta'adduban atau tawaduan. Mereka tak ada tawaduk-tawaduknya nak serang Asy'ariyah. Kenapa kita tak serang Ibn Taimiyah ya ini? Wa taftirus shaimin, begitu pula taftirus shaimin, memberi makan dan membukakan orang-orang yang puasa, maknanya memberi macam kurma, apa namanya di sini? Orang Arab cakapnya takjil. Di Indonesia pun cakapnya takjil. Dia bukan asya. Macam kurma dan air. Itu kan bukan makan hanya untuk agar puasa Anda batal. Apa namanya di Melayu itu? Ada di masjid biasa bagi-bagi tersebut. Ada nama khususnya biasanya. Biasanya ada bubur lambu, ya kan? Bubur lambu itu atau apa? Itu bukan asya, tapi taftir, itu iftar. Iftar ini dia hanya makan ringan saja. Yang penting puasanya batal. Orang Indonesia dan orang Arab cakapnya takjil. Takjil. Taftirus shaimin.
Taftirus itu mungkin subhanallah, mungkin orang Malaysia amin daripada Arab seperti itu. Bubur lampu itu rasanya mirip dengan bubur yang surba di Arab, mirip sangat. Saya kalau sudah puasa saya mesti cari bubur lampu itu. Saya teringat apa masa-masa saya pasti ada itu. Dia pasti macam itu tak ada kecuali bulan puasa saja. Mirip sangat, rasa-rasa gitu mirip sangat. Taftirus shaimin dibilang walau bitamratin aw syarbatin wa bi asya'in afdal. Ya, kalau boleh ada beri makan mereka, jangan cuma syarbah atau tamroh saja. Dibilang walaupun orang ini tak ada pahala berpuasa, contohnya dia berpuasa kemudian menghibah atau apa, pahalanya hilang. Kemudian Fauzan beri dia tamroh, apakah Fauzan dapat pahala puasa? Dapat. Walaupun dia tidak ada pahala puasa. Dan kemudian orang yang berpuasa itu disunahkan untuk membaca akala to'amakumul abraru wa shollat alaikumul malaikatul akhyaru wa aftara indakumus shahimun. Dulu ada orang diundang makan, kemudian setelah makan baca doa ini, akala to'amakumul abraru wa shollat alaikumul malaikatul akhyaru illa Jibril. Kecuali Jibril. Malaikat kan banyak kan, Jibril juga masuk. Dia buat exception, kecuali Jibril. Kenapa Jibril Anda tak mendoakan saya? Jibril meminta ampunkan untuk saya. Kenapa? Iya, karena T-nya belum keluar, syahinya belum keluar. Kalau syahinya keluar, saya doakan Jibril pun juga syahid. Sadar kan? Ada orang lagi, satu lagi, makan ke tempatnya orang India atau orang Indonesia katanya. Orang Arab kan tak boleh makan pedas kan? Mereka tuh ya Allah, cilik kecil saja, macam itu. Kalau kita orang Melayu, orang Indonesia, pedas yang macam gila-gila. Saya pernah tengok ada orang itu food vlogger itu makan cabai 1 kilo, makan cili padi 1 kilo. Saya tengok pedas, saya tengok saja pedas. Jadi ada orang ini masak pedas, orang Arab yang makan, kan mereka tak terbiasa makan pedas. Akhirnya terakhir sudah selesai doanya, akala to'amukumul abroro, ya. Makananmu memakan orang-orang baik, bukan orang baik memakan makananmu, terbalik. Akala to'amukum, to'amnya ini fa'il. Terlampau pedas itu katanya. Wallah ini pedas makan saya katanya, bukan saya. Bumbu Indomie yang depan. Tak mampu mereka. Perencah bumbu Indomie. Wa taftirus shaimin wa an ya'kula ma'ahum, makan dengan mereka, jangan makan sendiri. Wasuhur, kemudian juga disunahkan untuk suhur, bukan sahurnya Sufyan. Suhur. Sahur ini makanannya. Makanannya tak sunnah. Yang sunnah itu makannya. Beza Sufyan. Karena sunnah ini hubungannya dengan perbuatan, bukan dengan makanan. Alaysa hadza sahihan? Yang sunnah itu makannya, karena hukum ini ya ta'alaq bil af'al, bukan bidzat. Karena itu kan, Sof tengok, bidom misin. Al-aklu fis sahar. Makan di dalam al-akl itu fi'il. Akal itu masdar, wal masdar yadullu alal mutlaqil fi'il. Al-aklu fis sahar. Wa bi fathiha ma yukalu fihi. Ma itu dzat. Sof wal murad huna bidom. Suhur, bukan as-sahur, li'annal ajra fil fi'li haqiqatan. Soalnya karena al-ahkam ini muta'alliq bi af'alil mukallafin, khitabullah al-muta'alliq bi af'alil mukallafin. Wa an ya'kula ma'ahum was-suhur wa ta'khiruhu. Itu pula bukan hanya makan ketika sahur, diakhirkan, jangan terlalu awal. Semakin akhir semakin bagus. Malam yaqo fi syak, sekiranya tidak sampai syak ketika dia makan itu sudah
Adzan, sudah adzan. Dibilang Dr. Amjad dulu masih kecil, emaknya itu mendidik mereka, ayo cepat, namanya anak kecil ya, masih tak nak puasa, bangun terlambat, cepat makan cepat, saya akan adzan katanya. Emaknya ada sendiri, padahal sudah telat 1 jam adzannya untuk mendidik anak kecil. Wah, sudah besar jangan buat macam itu lagi, mak katanya dengan saya jangan buat macam itu lagi. Malam ya kok fisyak, karena ahli kitab dulu tak nak apa sahur, mukhalafatan di ahli kitab bilang fayusannu walau disyabaan. Tergantung ilahnya apa? Apakah ilahnya itu mukhalafah ahli kitab atau ilahnya taqawi alal ibadah? Kalau taqawi alal ibadah la yusannu disyabaan. Kalau mukhalafah ahli kitab yusannu disyabaan. Ibn Hajar takriban mukhalafah ahli kitab, Romli kitaannya taqawi alal ibadah. Falihada apa namanya? Khilafnya apakah orang kenyang itu disunahkan untuk sahur? Mabni alal illah, mabni alal illah. So, hikmatuhu at-taqawi wa mukhalafatu ahli kitab. Fayusannu walau li syab'an. Katanya ilahnya ada 2. Bukan ilah murakkabah di sini tapi ilah muta'addidah. Maknanya setiap satu ilah cukup untuk hukum. Ilahnya ada 2. Indah Romli tak ilahnya hanya taqawi saja. Kalau kenyang untuk apa? Kan sahur kan agar nanti ketika siang Anda tidak lemas. Anda makan banyak, akhirnya ketika siang apa? Kuat. Nah, kalau kenyang itu apa? Tak sahur pun Anda tetap kenyang. Tapi masalahnya kalau ada ilahnya mukhalafah li ahli kitab, kenyang pun Anda disunahkan untuk sahur. Wal igtisal in kana alaihi ghuslun qabla subhi. Begitu pula disunahkan Anda untuk mandi kalau Anda sebelum subuh itu mempunyai junub. Kenapa? Karena liyu'ad dia sauma ala toharoh, agar Anda boleh melakukan saum itu dalam keadaan suci. Begitu pula agar tidak, kalau Anda tunda-tunda nanti mandinya siang, Anda mandi tak sengaja airnya masuk mulut, masuk ini kan berbahaya. Begitu pula khurujan min khilafi Abi Hurairah, bahwasanya Abi Hurairah mengatakan di antara syurut sehatus saum atau harah li khabari sahihain man asbaha junuban fala saumalah lakinnahu mansukhun aw muawwal. Imma dia itu mansukh wa imma dia itu muawwal. Muawwal ila madza ya Naim? Bi adamil kamal fala saumalah ay fala sauma kamilun lahu. Muawwal ila adam. Wa yata'akkadu lahu tarkul kadhibi wal ghibah. Begitu pula bukan yata'akkad, bukan disunahkan, ini wajib. Menggibah itu haram, berbohong itu haram. Anda kalau berbohong atau ghibah, Anda mendapat dosa, Anda kena meninggalkan. Di puasa meninggalkannya lebih kuat. Kenapa? Karena ghibah ataupun berbohong mempunyai efek selain dosa. Apa itu? Membatalkan pahala puasa. Di selain puasa Anda cuma dapat dosa. Di bulan puasa sudah dapat dosa, tak dapat pahala puasa lagi. Maknanya di dalam Ramadan itu kalau Anda ghibah ataupun berbohong, Anda mendapat 2 efek. Karena itu ya ta'akkad. Ya ta'akkad maknanya di sini efeknya ke manusia akan lebih berat ketika Anda berbohong atau menggibah di bulan puasa, karena ada mempunyai 2 efek di sini. Wa yusannu tarku syahwat, dan disunahkan tarku syahwat. Oh, maknanya tak haruslah saya mencium wanita-wanita. Ini syahwatil mubahah. Ada istri di bulan Ramadan, cium-cium istri, peluk-peluk istri. Halal kan? Istri nak Anda buat apa saja, halal. Tapi di bulan Ramadan sunnah untuk tak buat macam-macam dengan istri. Bukan bulan Ramadannya, siang hari pada bulan Ramadan. Walaupun itu halal. Kenapa? Karena ini syahwat. Anda dalam bulan Ramadan itu mengekang
syahwat. Nanti ketika malam hari silakan. Ketika pagi hari disunahkan untuk Tarkus syahwat. Kalau Anda berbuat hal-hal yang syahwat dengan istri, mencium atau apa, hukumnya khilaful aula. Hukumnya apa? Khilaful aula. Kalau sampai syahwat Anda itu tergerak, makruh. Syahwatnya tergerak saja. Kalau takut sampai maninya keluar, haram. Takut maninya keluar. Kalau benar-benar keluar, batal puasanya. Seperti itu. Jadi yang pertama khilaful aula, kemudian makruh, kemudian haram, kemudian yabtul sum. Ini bukan anu loh ya, karena ini bukan syahwat-syahwat yang haram loh ya. Maunya dicium-cium bulan Ramadan itu haram itu namanya. Anu apa namanya? Fiancé saya Habib haram. Istri bukan Habib, fiancé. Tunang saya haram, tak boleh. Alamak. Fa'isa tamahu ahadun tadakkara annahu sha'im. Ada yang cuci, ada yang caci. Kepala bapak engkau tuh. Ini sorry. Jangan sambil melotot, saya puasa loh ya. Jangan buat macam-macam dengan saya. Tadakkara annahu sha'im. Zajran li nafsihi an idkhalil halal ala shawmihi wa yundabu an yakunu dzalika bi lisanihi aidan haitsu lam yadun riya. Dan disunahkan itu cakap, saya ini puasa, jangan pancing emosi saya. Kalau dia tidak takut, riak di situ. Zajran li khasmihi. Dengan caci-caci maki saya ini puasa. Wa tarkul hijamah, dan tidak pakai apa? Hijab. Bekam. Wal madad ini mengunyah saja, mengunyah makanan, tidak ditelan ya. Kan yang membatalkan puasa itu sampai ke perut. Kalau hanya mengunyah saja tak apa-apa, kan, tapi hukumnya makruh. Linahwi luban fayuqrah. Tahu luban ya? Luban itu macam chewing gum lah. Chewing gum tapi yang sudah tak ada rasanya. Luban itu macam chewing gum tapi ada bau bukhur. Ada bau bukhur. Jadi nanti nafasnya itu bau bukhur. Tidak ada rasanya. Tak ada rasanya, cuma ada baunya. Itu makruh. Makruh mengunyahnya dan makruh menghilangkan bau puasa. Loh, kenapa bau itu? Orang itu Islam nanti kena hilangkan bau di dalam puasa, disunahkan untuk macam itu. Kenapa? Agar apa ya? Itu maksud min maqasidi syariah. Agar tampak ibadah itu tampak, penghambaan itu tampak. Di haji pun juga sama macam itu, tak boleh Tarafuh tak boleh. Kenapa? Karena di dalam haji itu Anda kena beribadah kepada Allah. Yang namanya hamba itu tak boleh wangi. Hamba itu ya jelek, hamba itu ya tak beraturan, tak handsome, bau. Kalau Anda rapi, handsome, wangi, Anda bukan hamba. Anda bukan hamba, Anda bos, Anda CEO. Di depan Allah CEO. Siapa CEO apa Anda? Anda hamba. Di depan Anda siapa? Allah Subhanahu wa ta'ala. Maksud min maqasidi syariah ada mutarafuh. Begitu pula di dalam puasa. Maksudnya maqasidi syariah itu tidak boleh untuk bersenang-senang. Karena itu kan tidak dimakruhkan pakai wangi-wangian puasa. Kenapa? Karena tak tampak Anda ini puasa. Anda macam nak pergi disco saja ini. Khusus untuk puasa saja ya. Khusus untuk puasa. Dan haji pula. Wadauqut ta'am, kecuali kalau madzhab ini untuk babynya. Baby kan tak bisa makan, baby nak makan nasi tak bisa. Dikunyahkan dahulu kemudian diletak ke babynya, buat babynya tak apa-apa. Wadauqut ta'am itu makruh, kecuali untuk mak-mak yang masak macam mana. Kurang garamnya atau kurang macam-macamnya. Kalau kita kan tahunya kurang banyak. Bukan rasanya. Ini kurang banyak ini. Ini kurang banyak. Wal qublah, begitu pula mencium.
bukan mencium makwe, mencium istri, halal, mubah. mubah, tapi di dalam puasa hukumnya makruh atau khilaful aula, hukum 4 yang saya sebutkan tadi itu. Yang haram itu Apa? kalau yang haram tadi. Kalau inzal, khauful inzal yahrum. Takut saja inzal. Inzal itu ada tandanya, nah. Jadi macam sperma itu sudah di ujung. Orang yang menikah tahu itu. Sperma sudah di ujung, tapi masih belum keluar. Kalau Anda stop, dia akan balik lagi. Tapi kalau Anda teruskan, dia akan keluar. Kalau sampai keluar, batal puasa Anda. Anda takut tak keluar, hukumnya haram. Wa tahrumu in khasyiya minhal inzal hadha wa tahrumu in khasyiya minhal inzal wa yukrahu siwaku ba'da zawal, dan dimakruhkan Anda itu apa? Bersiwak setelah zawal. Kenapa? Karena itu maksud min maqasid syariahnya di dalam puasa ini ada bau di dalam mulut ini. Dan kalau Anda, karena kenapa? Karena ada semacam unsur tadallul di dalam puasa, ada unsur tadallul. Lah kalau Anda apa? Bersiwak, unsur tadallul itu hilang. Unsur tadallul ini hilang. Oke Habib. Kenapa terus ba'da zawal? Maknanya kalau saya bersiwak setelah asar, saya tak makruh. Bukankah ketika asar pun setelah asar pun atau setelah zawal pun akan menghilangkan unsur tadallul. Paham kan? Wa yukrahu siwak ba'da zawal. Qabla zawal. Kadang-kala kita ini tidur. Pukul 10 mulut ini bau. Mulut ini bau. Kenapa kita tidak diperbolehkan untuk bersiwak? Karena itu ada unsur apa namanya? Di dalam puasa itu ada unsur tadallul. Menghilangkan tadallul ini maknanya menghilangkan thawab. Menghilangkan thawab. Oke. Kalau memang itu menghilangkan thawab, dan yang thawab itu adalah hak saya, kan thawab kan hak saya, hak saya. Karena itu diperbolehkan Anda menghibahkan pahala kepada orang. Anda membaca Quran, ati thawaba hadza ila fulan. Karena pahala itu adalah hak Anda. Selama itu hak Anda hilangkan pun tak apa. Karena itu menghilangkan pahala orang lain tak boleh. Karena itu adalah haknya orang lain. Tiba-tiba saya tengok Fauzul mulutnya bau ketika puasa, saya paksa dia untuk siwak, haram. Karena saya menghilangkan hak dia pahala daripada mulut bau. Oke Habib. Terus kenapa hanya ba'da zawal? Qabla zawal macam mana? Nah, biasanya kalau qabla zawal, kalau ada bau itu biasanya bukan dari mulut, tapi dari perut. Kalau dari perut Anda siwakan pun tak akan ada guna, tak akan ada guna. Tapi amalu ahli tadi, mereka siwakan ketika sholat saja. Ketika sholat mereka siwakan. Selain sholat mereka tak siwakan. Wallahu a'lam. Hada amalu ahli tadi. Padahal mu'tamad Syafi'iyah bahwasanya setelah zawal walaupun sholat tetap makruh. Wa ra'yu al-Habib Ahmad bin Zain al-Attas la yukrah siwak abadan. Kenapa? Karena yang namanya bau itu bukan hanya daripada mulut, tapi daripada perut juga. Wa kadzalika yukrahul iktihalu wal istinshaq. Wa yustahabbu fi Ramadan at-tawsi'ah alal iyal. Disunahkan itu tawsi'ah alal iyal, maknanya berbaik-baiklah dengan perbuatan, perkataan, dan harta. Jangan pelit-pelit, beri uang, kalau cakap yang sedap. Wal ihsan ilal arhami wal jiran, dan berbuat baik kepada arham ini yang bukan masuk di dalam warisan dawil arham, bibi, anak bibi, itu semuanya dawil arham. Wal jiran, dan apa? Jiran. Wa iktsaru sedekah wa tilawah wal mudarasah. Sedekah diperbanyak, bukan jangan mengakhirkan sedekah ke Ramadan. Maknanya selain Ramadan tak bersedekah, tak macam itu.
bersedekahlah kapanpun, tapi khusus untuk bulan Ramadan diperlebihkan. Begitu pula tilawah wal mudarosah. Mudarosah ini saling membaca. Tilawah ini membaca sendiri, mudarosah ini apa sih ini mudarosah? Wa hiya an yaqra'a alaihi ghairuhu ma qara'ahu huwa au ghairuhu. Orang lain baca ke saya. Apa yang dia baca, saya baca. Bismillahirrahmanirrahim. Ayo baca. Saya dengar. Itu namanya apa? Mudarosah. Atau Anda baca daripada Habib Husin, dari itu ada baca ke saya. Coba tadi Habib Husin jadi apa? Coba. Bisa. Itu namanya mudarosah. Wa iksaru shadaqah wa tilawah wal mudarosah wal i'tikaf. Itu telah disunahkan i'tikaf. Sebab yang setelahnya itu akan babul i'tikaf. La siyamal asril awakhir wa fiha lailatul qadar. Begitu pula disunahkan hal-hal yang baik ini terutama di 10 bulan 10 hari terakhir, karena di dalam situ ada Lailatul Qadar wa hadza huwal mu'tamad inda Syafi'iyah. Bahwasanya 10 hari terakhir wa arjaminhu al-autar. Al-autar wal mu'tamad inda Syafi'iyah Lailatul Qadar sab'a wa ishrun. Karena kata-kata Lailatul Qadar disebutkan 3 kali dalam Al-Quran. So, apa namanya? Inna anzalnahu fi lailatul qadar. Wa ma adraka ma lailatul qadar. Lailatul Qadar 3 kali. Dan huruf Lailatul Qadar 9. Alif, lam, qaf, dal, ra. Lailah, lam, ya, lam, tak marbutoh 9. Kali 3 berapa? 27. Ada wal indah Syafi'iyah, indah Syafi'iyah. Imam Syafi'i mengatakan bahwasanya Lailatul Qadar 27. Karena itu sampai sekarang di Turki tanggal 27 itu macam itu. Kayak macam selamat malam Lailatul Qadar, selamat macam itu. Wa yaqulu fiha Allahumma innaka afuwun tuhibbul afwa fa'fu anni. Wa yaktumuha. Sebagian ulama itu pernah melihat Lailatul Qadar. Ada beberapa baik di Indonesia itu bikaromatihi mengetahui tentang Lailatul Qadar. Mungkin langitnya terbelah lah. Ada tanda-tandanya. Para aulia ini subhanallah dulu seperti tarim sekali. Ketika malam 27 itu mendung. Malam-malam biasa itu biasa. Malam 27 mendung, udara itu berbeza. Setelah Ramadan selesai, saya tanya banyak orang, semua cakap, Lailatul Qadar, semuanya sepakat. Tanggal 27. Ya ini macam apa ya? Malam Lailatul Qadar ini ya'rifuhul auliya. Dengan tanda-tanda, dan ulama menyebutkan tanda-tandanya. Hawanya itu tak seperti hari-hari yang lain. Macam sejuk, macam ini. Matahari pun tak terlampau panas karena tertutup cahaya malaikat. Karena malaikat tanazzalul malaikatu waruh ya. Jadi cahaya matahari macam terhalang oleh malaikat. Jadi para wali-wali itu macam terasa macam itu. Kalau wali yang tingkatnya besar itu dia boleh tengok langit macam ini. Kita tak sampai level itu. Kita yang boleh kita lakukan, kita sholat tarawih 30 hari penuh, confirm dapat malam Lailatul Qadar. Tak ya coba-coba, tak ya amin. Riz, semua sholat berjamaah, semua sholat tarawih, confirm dapat malam Lailatul Qadar. Tak ya coba-coba sudah. Itu cara kita. Caranya wali berbeda lagi. Wa yaktumuha, kalau Anda tahu secara yakin malam Lailatul Qadar, jangan diberitahu. Yaktumuha karena ada karomah. Karomah itu bukan ditunjuk-tunjukkan, tapi disembunyikan. Sufli anna ru'yataha karomah wa hiya la yanbaghi idharuha bi ittifaqi ahli thariq illa li qadarin syar'i. Kecuali untuk qadarin syar'i, untuk orang yang ingkar atau apa. Tapi secara kaidah amah karomah ini la tudhar, karena macam kalau para wali mengatakan karomah ini macam darah haid. Adakah perempuan darah haid? Ini darah haid saya. Tak ada kan macam itu. Mereka malu. Begitu pula kalau karomah disembunyikan.
wa yuhyiha, dan dihidupkan, maknanya jangan tidur, jangan shopping. Nanti ada seperti 1000 malam, seperti 1000 bulan ke mall. Malam Qadar kemana? Saya ke melawati mall Habib, Masya Allah, macam kalau melawati mall 1000 bulan. Dengan macam kawan-kawan saya dulu katanya, malam Qadar mereka tidur. Soal Habib, tidur 1000 bulan katanya, tidur 1000 bulan. Main apa? Game, seperti main game 1000 bulan. Yang maksiat lebih hati-hati, seperti maksiat 1000 bulan. Khatir sob. Khatir. Wa yuhyi yaumaha kalailatiha. Harinya pada siang hari juga dihidupkan macam malam hari. Wa yahrumul wisalu fisum, dan diharamkan Anda ini wisol. Apa itu wisol? Anda berpuasa berturut-turut tanpa berbuka. Itu namanya wisol. Nabi saja berwisol, kenapa haram Habib? Beza. Nabi itu at'amahullah wa saqah. Kita tak macam itu. Nabi itu diberi makan oleh Allah. Anda diberi makan oleh mama, Anda diberi makan oleh kedai, oleh mak anta, oleh ayah anta. Ya, diberi makan oleh Nabi, oleh Allah. Nabi berbeza levelnya, Anda berbeza. Jangan tiru Nabi di hal-hal seperti ini. Wisol itu boleh, akan tetapi min khususiyatir Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Sampai sini ada yang tanya? Di sini ada cara-cara untuk mengerti Lailatul Qadar. Anda boleh baca sendiri, karena ini tak ada tobit, tak ada tobit hakiki, akan tetapi ini hanya istiqra lah. Istiqra pun bukan istiqra, tak istiqra nakis ya, karena wali ini nanti istiqra selama apa yang dia tahu. Yang dia tahu pun doni, karena yang dia tahu malam Lailatul Qadar belum tentu itu benar-benar Lailatul Qadar. Kemudian wali yang setelahnya istiqra lagi. Nah, dari istiqra beberapa wali adalah kaidah ini. Akan tetapi ini laisakul, karena dia tidak istiqra sebelum dan setelah. Makanya dia cuma istiqra juz'un minhu. Wa hadza la yakunu qaidatan kulliyah. La yajuz, yakni tidak boleh digunakan untuk kaidah kulliyah karena istiqra'nya dhaif jiddan. Wallahu a'lam. Gimana? Kalau yang masalah begitu muda tuh, apa tuh? Dia tengah hari dia balik, pasti dia wajib imsak. Oke. Contoh kalau dia membatalkan puasa itu tak wajib. Tak wajib dia qada. Sebelum balik loh ya. Sebelum balik dia batalkan puasanya, tak apa-apa. Lepas tengah hari itu dia balik, jadi wajib imsak di situ kan. Oke. Dia wajib itu dibatalkan puasanya itu. Tak boleh, karena kenapa? Ketika bukan dia wajib imsak, dia wajib meneruskan puasa dia. Kalau dia wajib meneruskan puasa dia, kemudian dia batalkan, maknanya membatalkannya itu haram. Kalau tak macam itu, tak ada makna dia wajib puasa. Kalau dia membatalkannya itu haram, maknanya dia wajib, bukan hanya wajib qada, dia wajib imsak. Begitu pula wajib qada. Wadah Ustaz Naim. Sampai sini ada yang tanya? Apa itu puasa, niat puasa sebulan Imam Malik ini? Ya. Kalau ditinggal terlupa niat di tengah bulan. Itu takdir Imam Malik. Tak apa-apa. Boleh ditampung. Boleh. Karena itu para masyayikh tadi mengatakan better hari pertama niat 30 hari. Sekiranya Anda terlupa pada hari itu, Anda boleh takdir Imam Malik. Apa-apa. Nanti tak perlu qada. Tak perlu qada. Karena tak ada beza puasa Imam Malik dan puasa Imam Syafi'i, tak ada beza. Cara-caranya berbeza, dengan sholatnya itu ada beberapa khilaf. Perbezaan antara Imam Malik dan Imam Syafi'i di dalam cara berpuasa dan cara wudhu di dalam puasa tadi. Sama, tak ada yang berbeza. Imam Malik puasanya apa itu? Sama dalam puasa, tak ada beza. Sudah? Bib, kalau sahur pakai air saja misalnya. Boleh. Puasa rutin. Sahur pakai air, boleh. Pakai Coca-Cola pun boleh. Pakai apa lagi Sana M? Sahur jima. Sahur berarti kita jima. Kalau Sana M, suhur ini al-akal. Hari jima akal ya. Antatan hafila illatin ubah ubih. Apa muftir ya? Muftir.
Akil majazan. Akal majazan. Di mana majaznya itu? Mana takul Anda? Anda belum pernah jima Ustaz Naim. Macam mana boleh cakap akal majazan itu? Mana takul bil jima Anda? Lah takul syai'an aslan. Hal akal tasyai'an bil jima Ustaz. Kalau Nah, ada. kalau ada orang yang sahur di muharramat itu gimana? Apa muharramat contohnya? Misalnya dia sahur sengaja diminta adi bil khamar. Mungkin tetap dibilang dia Hal itu ta'athar fi sahur. tak. Pertanyaan yang lebih benar, hal yasihu, yakni hal yusabu kaunuhu Nah, ini maka ada zuhur, bukan ta'athar somu, somnya sah. Apakah dia diberi pahala dia itu seperti dia itu sahur? Wallahu alam. Tafakuhan minni yani annahu yusab. Karena suhur ini tidak ada urusannya dengan makanannya, akan tetapi perbuatannya. Bigotin nadoran makanannya. Anda berdosa meminum khamr, memakan babi, akan tetapi tetap Anda diberi pahala Anda sahur. Karena al-aklu fis sahur. Aywa mutlakon. Diangkat ta'aluknya di sini dengan perbuatan, bukan dengan makanan. ilahnya juga taqawi fil ibadah. Aywa huwa taqawi bil ibadah, walaupun bil khinsir. Nanti Habib dibilang Habib ini liberal. Repot saya bukan saya liberal. Ya memang tafakuhan mini so. Tafakuhan mini. Wallahu alam. Wasatajid ma yunasibuhu di dalam apa namanya? Di dalam kutubil mutawalat. So jarek Naim Bodan undur fi asnal matalib dan di dalam hawasil madaniyah atas sahur bil muharramat. Hal yusabu tasahuran ma'a hurmatil akal limut laki ismis suhur fihi aduna wallahu a'lam yani tafakuhan minni ada mutafiq lil qawaid walakin qad yakunu fihi istisna. Karena kalau iftar itu apapun saja yang masuk dia membatalkan meski haram apa kan tetap batal. Tetap batal ya. Enggak masalah di iftarnya, di sahurnya apakah ada efek kayak gitu. Efek itu masalah itu. Karena tolak ukurnya itu al akal walaisal makul. Wa farqun bainal akal wal makul. Fi'ilnya bukan fi'lul akal, bukan makulnya, bukan makulnya. Wallahu a'lam ya. Karena ini tadi barang haram ini. Pada masalah budak dari Sobi yang balik tengah hari. Apa? Balik tengah hari. Balik tengah hari kan. Kalau dia tak teruskan puasa, Oke. haram. Oke. Sebab wajib. Baik. Kenapa wajib qada sedangkan al-aslu laysa biwajib? Al-aslu Tagliban. Tagliban, ya itulah tagliban. Karena apa ya? Asalnya Anda memang tidak wajib untuk berpuasa. Dari awal Anda tidak wajib untuk berpuasa karena Anda ini apa? Sobi. Anda tidak wajib berpuasa karena Anda ini apa? Sobi. Setelah tengah hari Anda balik, sobi Anda hilang. Ilah yang memperbolehkan Anda ini berbuka hilang. Maknanya diperbolehkan berbuka ini la makna lahu. Lam ya'ud lahu maknan. Ketika itu Anda diharamkan untuk berbuka, diharamkan untuk berbuka. Di sini ada mustasna, walaupun setengah sunnah, setengah wajib, tapi dihitung dia itu semuanya wajib. Karena itu diharamkan untuk berbuka. Kalau Anda berbuka, Anda wajib imsak. Kalau Anda berbuka, Anda wajib qada. Anda wajib qada. Wallahu a'lam ya. Tagliban. Subjare ini masalah tasahur bil muharramat besok Anda punya apa? Besok masalah apa? Istiqoah. Hal istiqoah itu la budda an yakhruja minhul qaid. Kalau dokter menjawab itu amaliyah itu sendirinya muatan. Takriban hakada ini. Anak kultu hakada. Walakin ada asya yang menurut ana yukadir
hadhil masalah. Istimna. Bukan, hah? Kalau masalah istimna sama juga talabul mani, tapi kalau talabul mani maninya keluar. Kalau maninya tidak keluar, puasanya tak batal. Walaupun amaliyah dikatakan apa? Istimna. Sahih kalam salim, Sof. Yakni hada minal mukaddirat. Maknanya ada masalah yang ada faham yang bisa membatalkan fahmi wa fahmi doktor. Begitu pula di dalam takoyuk bighairi ikhtiyarihi tidak membatalkan kecuali tidak ada syai'un. Kalau Anda muntah ada yang kembali, itu batal. Maknanya kalau muntah dan tidak kembali tak batal. Begitu pula di dalam istiqoah sama. Istiqoah ini membatalkan puasa wa in lam ya'ud ilaihi syai'un. Wah, ada nabi sekalian ya. Wa in lam ya'ud ilaihi syai'un. Dohirnya faraknya di situ. Tapi lugawiyan at-talab la yalzaminul husul. Seperti istighfar, meminta ampun. Hal yalzaminul ghufran? La. Yalzaminul ghufran. Hadza huwa yakni husulul matlub, diperlukan dalilun akhar. Akan tetapi min mukaddirat hadzal faham fi masalah istiqoah ma dzakarahu siapa? Nah, tadi ini istimna. Amal istimna itu sendiri tak Batalkan. Hatta khurujil mani. Ada istimna tapi tidak khuruj tak batal. Kalau sampai khuruj batal. Hal istiqoah min hadzal bab atau min umumil bab? Wajahan. Boleh takriban kana al-fuqaha hakadha yata'amalun suf. Kata wa kata. Hadza huwal fikih yani. Mana yang lebih kuat dalilnya? Mana lebih kuat dalilnya? Hadza huwal fikih. Hadza huwal yang ana bilang al-fikih ala thariqatul mutakalimin ya ini. Bihaits semua ilmu Anda diletakkan di dalam satu ibarat fikih duf'atan wahidah. Usulnya, mantiknya, kalamnya, lughahnya, ininya duf'atan wahidah. Wa hadza la yutiquha illa ulama ar-rasikhun. Saya masih baru sedikit saja, iskalnya hampir sama kan? Kada qaulu berapa kali? Wa kada qaulu, wa kada kada. Hakadha kana uslub tafkiril fuqaha seperti ini. Cuma kita belajar fikih sekarang lidu'fina tidak seperti ini. Sara fikih al-an talqinul masail. Qala Ibnu Hajar Al-Qarani, qala kada. Saya hafal semua khilaf Ibnu Hajar Ar-Ramli. Oh, maknanya ada nuskhah tuhfah dan nuskhah nihayah satu lagi. Alhamdulillah. Tapi uslub ini qatla yu'addi ila usulil malakah fi nafs. Illa tariqatul mutakallimin yang saya sebutkan itu. Ini akan membuat ada semacam apa? Kemampuan di dalam nafas untuk takrirul masail, takhimul masail, wa tahyinul illah dan semuanya. Wallahu a'lam. Bisawab. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Ini langsung